Sudah Haji. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwah dan akhwat sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, para ayah dan bunda dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita semua dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Ta'ala di satu majelis ilmu yang Nabi SAW menyatakan bahwa majelis ilmu, yaitu majelis halal dan haram, adalah majelis yang menyampaikan orang-orang di dalamnya ke dalam surga. Nabi SAW juga menyatakan bahwa majelis ilmu adalah majelis yang dikerumuni para malaikat. Ya. Dan pada hadis yang lain Nabi SAW menegaskan bahwa majelis ilmu adalah majelis
yang siapapun orang di dalamnya itu tidak akan merasakan kerugian selamanya. Karena ada seorang sahabat yang bertanya, itu ada orang nggak niat gitu loh. Misalnya ke masjid, bukan antum, kalau antum niat semua insya Allah ya. Itu ke masjid ya, ke masjid mungkin janjian sama temannya atau apa, temannya belum datang, terus tak kumpul di majelis ilmu gitu. Itu gimana Nabi kalau niatnya seperti itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majelis ilmu adalah majelis yang tidak akan celaka siapapun yang ada di dalamnya. Nah, ikhwan akhwat sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan antum semua orang-orang yang dimudahkan Allah Ta'ala berangkat menuju surga, dan semoga nanti kita bisa berkumpul bersama-sama semuanya, baik yang offline maupun online. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Malam hari ini insya Allah kita akan memasuki halaman 32 ya, bab fadlul mal. Kalau bab sebelumnya kita membahas tentang betapa buruknya harta, betapa seorang muslim itu harus berhati-hati dalam mendapatkan harta, dan betapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat sangat ketakutan ketika memiliki banyak harta. Untuk bab ini kita akan membahas tentang fadlul mal, yaitu keutamaan harta. Ibnu Abi Dunya rahimahullah berkata pada nomor 43 ya, langsung saja dari Amru ibnul As, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Ni'mal malus salih, sebaik-baik harta yang bagus, lil mar'is salih, bagi orang yang saleh. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan harta. Sebaik harta itu pada seorang muslim, begitu ya. Nah, kalau dia muslimnya bagus, kaya tidak menjadi masalah, malah wajib kaya begitu. Karena tentu dia bisa mempergunakan harta tadi pada berbagai jalan kebaikan. Nah, makanya Nabi mengatakan, ni'mal malus salih, sebaik-baik harta yang bagus, lil mar'is salih, pada orang yang saleh. Karena tidak mungkin harta itu digunakan untuk maksiat, pasti senantiasa digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya. Seperti para sahabat yang dijamin masuk surga, ada berapa orang? Ada 10. Itu 6 di antara mereka itu kaya-kaya. Bahkan Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitab Al-Isti'ab, Zubair bin Awwam, ikhwan sekalian, Zubair bin Awwam ini, siapa Zubair bin Awwam? Ya, sahabat yang bagaimana? Dia mantunya siapa? Abu Bakar. Siapa nama istrinya? Siapa? Asma binti Abi Bakar. Itu dia memiliki 900 budak. Memiliki berapa budak? 900 budak, dan setiap hari para budak itu memberikan hasil pekerjaan mereka kepada Zubair bin Awwam. Bayangkan. Tapi begitu itu tidak pernah sampai nisab hartanya. Itu Zubair bin Awwam. Dan kalau kita membicarakan sahabat-sahabat yang lain, ya Abdurrahman bin Auf tambah lama gitu ya. Nah, intinya itu, sebaik-baik harta yang bagus itu pada orang yang saleh, karena tidak mungkin digunakan untuk maksiat. Nggak mungkin dia nimbun harta, dia ngerti gitu, dan dia tahu juga hakikat harta. Makanya dia berusaha menghindarkan diri dari harta itu, sebab semakin banyak harta semakin lama hisabnya, kan gitu. Hasan Al-Basri sebagaimana pada pertemuan yang lalu ditanya orang tentang dunia, dia mengatakan dunia itu apa? Halalnya hisab, haramnya adab. Begitu itu dunia. Ya, ini hadis yang 43.
Berarti ini pelajarannya apa? Antum kalau merasa memang bisa dan ngerti untuk mengatur harta, mending antum punya banyak uang. Nah, punya banyak uang ini adalah untuk kebutuhan sosial muslimin, gitu, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, hadis yang berikutnya nomor 44 an Mu'adz bin Abdillah, ya, saya nggak baca sanadnya ikhwan dan akhwat sekalian, saya langsung membaca apa sahabat yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Abdillah, dari Abdillah bin Khubayb, dari pamannya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina, ya, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha azza wa jalla, itu koma. Wasihhatu liman ittaqallaha azza wa jalla khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Bukan manin ni'am, ya, minan ni'am itu salah tulis kayaknya. La ba'sa, apa la ba'sa? Tidak masalah. Bil ghina, dengan kekayaan, liman, bagi orang ittaqallaha azza wa jalla, yang takut kepada Allah azza wa jalla. Jadi tidak apa-apa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah azza wa jalla. Apa sih makna takwa itu? Takwa itu antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan, itu takwa. Jika Anda menjadikan antara Anda dengan azab Allah Ta'ala adanya pembatas, itu namanya takwa. Nah, kalau makna lainnya yang biasa kita dengar, takwa itu kan menjalankan perintah, ya, menghindari maksiat, itu takwa. Nah, cuma ada makna lain takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Jika Anda menjadikan antara Anda dengan azab Allah adanya pembatas, ada penghalang, itu namanya takwa. Nah, orang yang bertakwa, yang ngerti tentang seluk-beluk harta, yang ngerti tentang bagaimana cara mendapatkan harta, yang ngerti bagaimana dia mengeluarkan hartanya, dan ngerti siapa yang berhak mendapatkan hartanya, dan ngerti betapa kaum muslimin sangat butuh harta untuk jihad dan segala macam. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa dia kaya, karena kekayaannya bukan untuk dia sendiri, gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan wasihhatu, sementara kesehatan, liman ittaqallaha azza wa jalla, bagi orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, khairun minal ghina, lebih baik daripada kekayaan. Jadi kesehatan itu lebih mahal lagi daripada kekayaan. Ya, gampangannya saja orang itu hilang kakinya. Kalau satu kaki dihargai dengan dunia, diberi orang, mau enggak? Atau dia itu kaya, hartanya banyak, tapi kemudian sakit, kan percuma juga. Nah, makanya diantara salah satu doa yang diucapkan dari ajaran Rasulullah SAW kepada orang yang sakit, itu kan Allahumma shfi abdaka fulanan, ya Allah sembuhkanlah hamba si fulan. Tujuannya apa? Yang laka aduan wa yashhad laka jamaah. Itu sembuhkanlah hambamu ya Allah si fulan, agar apa? Agar dia itu melukai musuhmu untuk jihad, ya, dan agar dia bisa menghadiri sholat berjamaah. Nah, karena jihad itu penting, ya, dan jihad itu ada istilah itu tajun di ru'usil asihah. Kesehatan itu adalah mahkota yang dimiliki orang-orang yang sehat, dan tidak bisa merasakan betapa mahal kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Nah, ini dari hadis ini kita bisa kita bisa melihat betapa penting yang namanya kesehatan. Wasihatu, dan sehat, liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, khairun
minal ghina, lebih baik daripada kekayaan. Sehat jasmani, sehat akalnya, sehat agamanya. Karena kadang-kadang ada orang itu sehat fisiknya tapi agamanya nggak sehat, gitu ya. Akidahnya nggak sehat, ya percuma. Jadi sehat lahir dan batin. Nah, sehat bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan ni'am. Wa tibun nafas, apa tibun nafas? Tibun nafas itu hati yang lapang, ridho, ikhlas, lapang dada, gitu ya. Tibun nafas, nafas itu kan jiwa, tib itu bagus. Jadi jiwa yang bagus, jiwa yang lapang. Jadi orang yang dadanya lebar, ya, itu termasuk nikmat, ya. Minan ni'am termasuk nikmat. Kan ada orang itu tertimpa apa-apa bersyukur, gitu kan. Dan memang seorang muslim seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban di amril mukmin. Sungguh ajaib, ya. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. In asobat musarra'u syakar. Kalau dia tertimpa musarra' kelapangan, ya, dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat, bersyukur. Wa in asobat hudarra'u sobat. Dan ketika dia tertimpa malapetaka, tertimpa kepedihan, dia bersabar. Itu seorang mukmin, ya. Jadi ajaban di amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, in asobat musarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asobat hudarra'u sabara fakana khairan lahu. Jadi seorang mukmin itu setiap kondisinya itu bersyukur terus. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Tidak mendapat nikmat, bersabar. Dan dulu saya sering mengatakan bahwa seorang mukmin yang cerdas itu adalah dia yang apa? Masih ingat Pak Haji? Gimana? Selalu bersyukur. Yang lain? Gimana? Jadi yang selalu mengambil pahala dari setiap peristiwa yang dia hadapi, senang maupun tidak senang, itu dia mengharap pahala dari sana. Itu seorang mukmin. Jadi semua detik waktunya itu dia mendapatkan pahala. Dan yang saya contohkan apa? Kisah Umar bin Khattab yang malam-malam menemukan apa? Tenda. Di situ ada wanita dengan suaminya, dan si wanita ini mau babaran. Masih ingat ya? Ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini pelajarannya apa? Kekayaan tidak masalah jika dimiliki orang yang bertakwa. Nah, makanya kita harus ngerti, kita termasuk orang yang bisa bertakwa enggak ketika punya harta, gitu kan? Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ngerti orang semacam Abu Dzar. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia itu pernah memuji Abu Dzar ini dengan mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari Abu Dzar yang dinaungi langit dan yang diangkat oleh bumi. Tetapi meski beliau menyanjung demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Abu Dzar untuk minta jabatan dan melarang Abu Dzar untuk menjadi pengurus dua anak yatim, bayangkan. Nah, makanya kita sebagai seorang mukmin harus ngerti diri kita. Dan dikatakan rahimallahu ra'an alima qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Makanya kita harus tahu kadar diri kita masing-masing. Kelemahan saya di mana, keistimewaan saya apa. Ini kalau saya yang megang uang sebanyak ini, kira-kira bisa apa enggak? Apa malah jadi maldorot gitu. Nah, kalau kita tahu itu, kalau memang insya Allah selamat, tidak menjadi masalah. Kalau uang itu di tangan antum tambah bagus, tambah lebih banyak manfaat, bagus. Tapi kalau di antum tambah tidak berkembang, wah ini punya orang ini ya, mending diberikan ke yang lainnya kan gitu. Nah, ini la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa kekayaan, liman ittaqallaha azza wa jalla, bagi orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Maknanya apa? Kalau dia nggak bisa bertakwa, mending nggak usah kaya, kan gitu. Mending nggak usah kaya, daripada nanti terjerumus ke dalam maksiat, mending miskin. Makanya saya dulu itu pernah berpesan kepada murid-murid saya di rumah.
Ya antum ini bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu ya. Kalau antum kaya gak mungkin langsung masuk saya bilang. Kalau pergi ke Italia, ke Australia, nggak tahu jadi apa gitu ya. Jadi dengan antum dijadikan miskin ini bukti cinta antum gitu sehingga masuk mahal rumah. Jadi kadang-kadang begitu ya pas kalian yang diberkati Allah Ta'ala. Wasihhatu liman ittaqallaha azza wa jalla khairun minal ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Maknanya apa? Kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Ya, harus pintar-pintar jaga kesehatan, jaga makan, jaga waktu tidur, jaga istirahat, jaga olahraga, itu penting. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu apa? Iya, gimana? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Ya kuat sembarangan nih, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat hartanya, kuat berkudanya misalkan. Jadi kuat semuanya. Itu lebih baik dan lebih disukai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tetapi wafi kullin khairun, pada masing-masing baik yang kuat sama yang lemah tetap ada kebaikan daripada kafir kan. Itu biar ya kita tuh merasa lebih kuat lebih baik, enggak ya. Karena kadang-kadang juga ya pernah kan ada seorang sahabat itu mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara saya itu loh ya, itu belajar tidak mau kerja, saya yang manci katanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa jadi kamu dapat rezeki itu karena saudaramu yang miskin ini. Wa tunsuruna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian ditolong Allah kecuali karena orang-orang lemah itu, mungkin dengan doa mereka, dengan apa. Jadi ada sahabat yang demikian, dia yang kerja, temannya tidak mau kerja, tapi belajar aja gitu. Ya justru kamu itu ditolong Allah dapat rezeki mungkin karena saudaramu itu. Gitu. Nah, di sini yang tadi mengatakan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Wa tibun nafsi minan ni'am, apa tadi tibun nafas? Mungkin maknanya lapang dada, ridho, bersyukur, ikhlas, itu termasuk nikmat. Jadi ini semuanya itu hati, ya. Dan yang namanya amalan hati itu lebih penting daripada amalan lahir. Orang kalau secara lahir dia tuh amalnya bagus, tapi rupanya menggerutu. Meskipun nggak ada yang tahu ya, kira-kira diterima nggak? Atau mungkin dia beramal bagus sekali, tapi dia riak, yang percuma gitu. Mending dia itu punya niat yang bagus, kemudian mau beramal belum sempat, itu sudah ada pahalanya gitu. Daripada sudah capek, tapi karena buruknya niat sehingga nggak ada pahala. Ya apa yang amilatun nasibah, amilah beramal ya, bersungguh-sungguh tapi capek saja. Terus apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan saya dan antum semua dari yang namanya neraka. Amin. Ya, jadi watibun nafsi minan ni'am, senantiasa bersyukur, senantiasa nggak pernah mengeluh, pokoknya nggak pernah mengeluh, bersyukur, senang terus, enak ndak enak senang tersenyum terus, enak ndak enak senantiasa mengucapkan alhamdulillah, kan begitu ya. Itulah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, apa yang diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berkaitan dengan masalah mengeluh dan tidak mengeluh, berkaitan dengan masalah ikhlas dan tidak ikhlas, ridho dan tidak ridho, itu ada seseorang yang pernah dia itu datang ke Iyas Al-Qadhi.
Iyas Al-Qadhi ini hakim mulai zaman Utsman bin Affan sampai Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada orang hakim kan, betul? Ada orang itu datang kepada Iyas, dia mengeluhkan sesuatu curhat, gitu kan masalahnya, gitu didengarkan sama Iyas Al-Qadhi. Selesai mengutarakan semua permasalahannya, Iyas Al-Qadhi bilang, ya bina akhi, wahai putra saudaraku, iyyaka wasyaqwa li ghairillahi azza wa jalla. Jadi sebelum itu dia bilang, mata saya ini sejak 40 tahun tidak bisa melihat, kata Iyas. Tapi saya hanya curhat kepada Allah Ta'ala. Terus dia bilang, iyyaka wasyaqwa li ghairillahi azza wa jalla. Sekali-kali kamu jangan mengeluh, jangan curhat kepada selain Allah Azza wa jalla. Fa inna man tashku ilaihi, karena orang yang kamu curhati, fa inna man tashku ilaihi la yakhlu an yakuna sadiqan aw adwa. Orang yang kamu curhati ini tidak lepas dari dia itu seorang sahabat atau musuh. Dan musuh ini kan seorang kafir loh ya. Setiap orang yang dia itu senang dengan musibah kita meskipun muslim musuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Apa artinya? Coba diulang. Ini doa ini bagus loh. Ditirukan Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, saya berlindung kepadamu, min jahdil bala. Apa bala? Dan bala dari bala yang melelahkan. Dari bala yang melelahkan, musibah yang membuat kita lelah, capek. Ya, min jahdil bala. Wa darakis syaqa. Syaqa itu kesengsaraan. Darok itu adalah menyusul. Maksudnya tertimpa, dan dari tertimpa kesengsaraan. Wasu'il qada, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya takdir, takdir yang nggak baik. Yang keempat apa? Wasyamatatil a'da. Syamadah itu sikap gembira musuh terhadap apa yang menimpa saya. Nah, seorang mukmin itu kan ketika melihat saudaranya tertimpa kan didoakan, dikasih nggak malah nyukurno kan. Nah ini ketika kapok, rasa nol ya gitu, itu meskipun dia muslim berarti musuh gitu. Nah makanya kembali kepada perkataan Iyas tadi, orang yang kamu curhati ini tidak luput dari sahabat akrab atau musuh. Ya, kalau dia itu saudara akrabmu, sahabatmu, kamu hanya menambah masalah dia. Kenapa? Karena dia mungkin pengen bantu, pengen apa tapi tidak bisa gitu ya, malah sedih. Malah ketambahan masalahnya, sudah punya masalah ditambah masalah temani kan, dan dia tidak bisa memberikan solusi, akhirnya mikir itu jadi penyakit malah kalau sahabat. Nah kalau musuh nyukurno, mungkin dia di masa di belakang yasmatubik, ya yasmatubik itu malah ngapukno kamu. Makanya kalau ingin kita itu apa-apa bergantungannya kepada Allah, curhatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibun nafas, ya, tibun nafas. Dan orang yang punya masalah itu, masalahnya hanya diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan apa tadi? Wa tibun nafas minan ni'am. Jadi hati yang legowo, hati yang ridho, itu nikmat. Gak semua orang mendapatkan nikmat ini gitu ya. Begitu. Ya, sekarang yang 45. An Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu berkata,
Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakhru ahli dunya alladhi yadhhabuna ilaihi hadzal malu." Fakhru ahli dunya alladhi yadhhabuna ilaihi hadzal malu. Ya. Coba Al-Adi ini di i'rab mubtada'nya mana, khabarnya mana? Mana Al-Adi radiyat ini? Ya, mana mubtada', mana khabarnya? SPR enggak apa-apa. Tadi hadisnya yang mana? Tadi saya nyatat. Oh gitu. 33 paling atas. Iya. Wah, ini makanya nggak boleh kalau nyatat itu dengar tok, nyatat tok. Karena kan Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab itu, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni apa? Fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati dalam tubuhnya. Anda punya dua mata ya. Bisa tidak satu melihat sana sampai ke sana gitu. Kan tetap satu kan? Karena hati kita cuma satu. Kalau kita fokus mendengar, terus kita gunakan fokus nulis, otomatis banyak yang nggak masuk. Gitu. Ya, makanya itu baca Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, sudah ketemu mubtada'nya mana? Jadi ini mubtada'nya itu fakhru ya. Khabarnya hadzal malu. Hadzal malu itu ini ada mubtada, khabarnya khabar jumlah. Khabar jumlah ya, jumlah fi'liyah ya, atau jumlah ismiyah. Ya wis enggak bahas itu dulu. Intinya fakhru ahli dunya, fakhru itu kebanggaan. Ahli dunya, penduduk dunia. Alladzi yadhhabuna ilaihi, yang mereka pada pergi kepada kebanggaan itu, hadzal malu adalah harta ini. Apa maksudnya ya? Jadi hadis ini kalau dimasukkan dalam bab fadlul mal, keutamaan harta, berarti menunjukkan ini hadis ini sebagai pujian begitu, bukan Nabi SAW merendahkan harta. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini itu image-nya itu untuk merendahkan harta. Gitu. Tapi karena dimasukkan di sini dalam bab keutamaan harta, berarti ini tentang harta yang positif, gitu kan? Fakhru ahli dunia, apa artinya? Kebanggaan penduduk dunia, alladzi yadhhabuna ilaihi, yang mereka pergi kepada fakhr, kebanggaan itu, hadzal malu adalah harta ini. Jadi ini pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Islam itu punya harta, masya Allah, gitu ya, itu bagus, bisa untuk menebus tawanan, bisa untuk menyekolahkan banyak anak kaum muslimin yang nggak bisa sekolah, gitu ya. Jadi harta itu kekuatan sebetulnya. Makanya kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, mal itu quwwatun nafaq, kekuatan manfaat, itu al-mal. Sementara anak-anak quwwatun tafaq, kekuatan untuk membela diri. Jadi ketika Allah mengatakan al-malu wal banuna apa? Zinatul hayatid dunya. Al-malu apa? Al-malu harta, wal banuna dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kadang positif, kadang negatif. Kalau orangnya bagus bisa untuk naik ke akhirat kan begitu. Tapi kalau orangnya tidak ngerti, anak-anak bisa jadi malapetaka, jadi fitnah, harta juga bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum apa? Aduwwul lakum fahdharuhu, gitu ya. Juga innama amwalukum wa auladukum fitnah, gitu. Jadi bisa menjadi musuh. Nah, tergantung orang yang
membagaimanakan harta tadi. Kalau digunakan sebaik-baiknya bisa malah harta yang disedekahkan itu bisa jadi payung nanti pada hari kiamat kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mukminin fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap mukmin itu pada hari kiamat di bawah payung sedekahnya. Di mana semua orang kepanasan, dia dipayungi sama sedekahnya. Anak juga seperti itu. Kalau anak dididik dengan baik, ya, dididik dengan baik itu ada hadis kan, seorang ayah itu tanya kepada Allah Taala dalam Sunan Abi Dawud, ya Rabbi anna liyahada, wahai Rabbku, gimana saya kok dinaikkan terus di dalam surga ini? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Istighfari waladika laka min ba'di. Ini karena istighfar anakmu setelah kamu meninggal dunia. Jadi tergantung kepada kitanya. Zina, perhiasan ya. Ada zinatun, ada zina. Beda loh ya. Zina itu artinya perhiasan. Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Bisa bagus, bisa tidak bagus. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika apa? Khairun inda rabbika apa al-kahfi? Tawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihat, al baqiyatus sholihat itu yang abadi dan soleh. Itu rupanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata Allah khairun, lebih baik inda rabbika, di sisi Rabbmu. Apa yang lebih baik? Tawaban, pahalanya, wa khairun amalan, dan lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Amal itu harapan. Ya. Jadi ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini kalau pada seorang muslim harta itu sangat bagus. Fakhru ahli dunia, ya, kebanggaan penduduk dunia, alladzi yadhabuna ilaihi, yang mereka itu pergi kepada kebanggaan itu, hadzal malu, adalah ini harta. Ya, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat siapa yang disiksa oleh Umayyah bin siapa? Disiksa Umayyah ya? Ya, disiksa Umayyah ya. Umayyah bin siapa? Umayyah bin Khalaf ya. Dibeli ya sama Abu Bakar itu, karena Abu Bakar punya izah, masya Allah, bisa ngomong begini, kamu minta cuma segitu, minta lebih pun tak kasih gitu ya. Jadi ketika dia punya izah, punya kekayaan itu gitu, bayangkan kalau nggak bisa beli itu, nggak bisa berbuat kan. Itulah fakhr, itulah syaraf. Jadi kalau seorang muslim punya uang, kemudian uangnya, hartanya digunakan dalam kebaikan, itu menjadi fakhr baginya, menjadi kebanggaan, menjadi kehormatan, ya, menjadi kemuliaan, tentunya kalau diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya jam 8, kita sudah jam 9. Yang ke-46 dari Qatadah, ya, an Qatadah, dari Qatadah, anil Hasan, dari Hasan, an Samurata bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasabu al-mal wal karamu at-taqwa. Al-hasabu al-malu wal karamu at-taqwa. Al-karam bukan al-karam, ya, beda artinya. Sama seperti al-farju sama al-faraj, beda artinya. Ini al-karam, al-hasab. Al-hasab ada, al-hasbu juga ada. Kalau hasbu itu cukup, tapi al-hasab ini artinya asyaraf, kemuliaan.
Ya, kembali kepada hadis wanita dinikahi karena 4 perkara itu. 5 liha wali hasabiha, ya kan? Wanita dinikahi karena hartanya, karena hasabnya. Hasab itu kehormatannya. Berdarah biru, anaknya gubernur, anaknya kiai gitu kan. Keturunan ningrat itu hasab. Kemudian wali jamaliha karena kecantikannya. Dan yang keempat walidinya karena agamanya. Nah, di sini al-hasab yang apa tadi, kehormatan ya, kemuliaan, status lah, status sosial. Al-hasabu al-mal. Ya. Jadi kemuliaan adalah harta. Wal karomu, sementara yang namanya karom. Karom itu kalau dari kata karim itu kedermawanan, kemurahan ya. At-taqwa adalah takwa. Nah, ini hadis ini sama seperti sebelumnya, menjelaskan keutamaan harta kalau dimiliki seorang muslim. Dan harta itu menjadi baik kapan? Ketika terus senantiasa dikeluarkan. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabat, siapa dari kalian yang harta warisnya, harta milik ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta pribadinya yang kemarin diserah haji? Kan para sahabat menjawab, loh, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali harta pribadinya lebih dia sukai. Kan begitu. Pada kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya harta pribadi kalian adalah yang sudah kalian infakkan, sementara harta yang belum diinfakkan adalah harta milik ahli waris. Makanya judulnya apa kemarin? Gerakan menyelamatkan harta pribadi, kan begitu. Nah, itulah yang disebutkan al-hasad. Al-hasad bisa menjadi kehormatan di akhirat. Harta tadi ketika seperti itu pemiliknya bersikap, gitu kan? Wal karomu at-taqwa. Sementara al-karom, apa tadi arti al-karom? Ya, bisa kemuliaan, kedermawanan, ya. Ya, at-taqwa adalah takwa. Begitu. Ada pertanyaan kan? Ini di apa oleh Zoom ya? Ada yang bertanya, Adia. Ya, ini kita lanjutkan ke kelas kalian. Hadis yang ke-47. Ya, jadi ketika antum membaca hadis seperti ini, meskipun sudah paham itu cari-cari mana yang bisa ditanyakan. Jadi jangan tulis telinga rotok, tapi harus mencari muskilah. Meskipun tidak ada muskilah, nggak ada masalah, cari-cari muskilah biar untuk membantu pemahaman begitu. Iya, ini yang 47 baris kedua ya, An Busri bin Sa'id, dari Busr bin Sa'id, Ali bin Sa'idi dari Ibnu As-Sa'idi, qala berkata, Istakmalani Umaru ala sodaqah. Istakmalani itu mempekerjakanku, ya. Umar mempekerjakanku ala sodaqah, atas sodaqah. Apakah untuk jaga harta sodaqah? Apakah dia disuruh untuk narik sodaqah, gitu kan? Pokoknya Ibnu Sa'id ini berkata, Umar itu mempekerjakan saya, menjadikan saya sebagai pegawai untuk urus sodaqah. Falamma faragtu min amaliha, falamma faragtu, ketika saya selesai min amaliha, dari kerjakan sodaqah, dari urus sodaqah, amaroli bi amalatin. Amaroli, Umar memerintah orang, ya, memerintah pegawai yang lain kepada saya bi umalah, bi amalah, upah. Jadi Umar itu memerintahkan orang ngasih saya apa, amalah, upah, ya. Jadi bukan upah, gaji lah gambarannya. Ya, saya ulangi, istakmalani Umaru atas sodaqah. Umar mempekerjakan saya atas harta sodaqah.
Falamma faragtu min amaliha, ketika saya sudah selesai urus sedekah tadi, amaroli bi amalatin, Umar memberitakan kepada saya dengan sebuah apa tadi, amalah gaji. Fakultu, saya berkata, innama amiltu lillahi azza wa jalla. Loh, saya tuh beramal untuk Allah azza wa jalla, kok dikei barang. Innama amiltu lillahi azza wa jalla. Saya beramal ini untuk Allah azza wa jalla. Anggapannya kalau dikasih lah berarti bukan untuk Allah lah gitu loh. Innama amiltu, sesungguhnya saya beramal ini lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Fa'ajri alallahi azza wa jalla. Fa'ajri, maka pahalaku ya atas Allah, gajiku Allah yang beri. Qala, Umar berkata, nah ini ada ikhwah, orang-orang seperti itu ada, tapi tetap ya berikan aja gitu, terserah dia mau dibuat apa, pokoknya sudah diberikan haknya kan begitu. Nah, qala, Umar menjawab, khudh ma uktita. Khudh ma uktita, ustalah ambilan apa yang diberikan kepadamu. Khudh, ambillah ma uktita, apa yang diberikan kepadamu. Fa inni qad amiltu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang yang menganggap kalau saya ngambil gaji berarti tidak ikhlas gitu. Nah, kalau ngambil gaji berarti tidak ikhlas. Nah, sebetulnya masalah ikhlas dan ikhlas itu sampean tahu kan enggak ya? Ikhlas dan ikhlas itu antara hamba yang melakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sesama manusia ada hak, ada kewajiban. Antum sudah memberikan haknya, dia ikhlas, saya ikhlas, bukan urusan antum, gitu ya. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas antum ketika dia sudah melakukan kewajibannya, antum berikan haknya, begitu. Nah, kalau dia memang dia nggak butuh uang, udah antum sudah serahkan, nanti terserah dia mau disedekahkan, mau diberikan apa kan terserah dia. Itu makna hadis ini. Khudh ma uktita. Ini perkataan siapa? Khudh ma uktita, ambillah apa yang diberikan kepadamu. Fa inni qad amiltu, fa inni karena saya qad amiltu juga pernah bekerja ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada ahad itu masa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammalani, kemudian beliau gaji saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga gaji itu gitu. Faqultu mithla qaulika, faqultu, maka saya ngomong seperti omonganmu gitu. Siapa yang ngomong ini? Umar. Jadi ambillah apa yang diberikan kepadamu. Karena saya juga pernah bekerja pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau gaji saya. Fakultu mithla qauli, ketika saya digaji, saya mengucapkan seperti ucapanmu. Apa? Loh, saya bekerja untuk Allah, lah kok digaji barang gitu. Faqala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, garis bawahi, idza uqtita syai'an, jika kamu diberi sesuatu, min ghairi antas ala, tanpa minta, min ghairi tanpa, antas ala kamu minta, fakul wis, makanlah, wa tasaddaq, dan sedekahkan. Idza uqtita syai'an, jika kamu diberi sesuatu, min ghairi antas'al, tanpa apa? Kamu minta, fakul, maka makanlah, wa tasaddaq, dan bersedekahlah. Ya, insyaallah sampai di sini mungkin ada pertanyaan ikhwan sekalian. Tafadhol. Oke. Seringkali kita mendengar ada orang yang ketika kita kasih itu menanyakan ke kita. Ini halal atau enggak? Tidak halalnya, Ustaz. Ya. Jadi gini,
ikhlas nggak sampean? Oh gitu. Terutama ketika salah satu instansi yang tubuhnya ikhlas beramal. Oh gitu. Di situ kan ada kebiasaan si pegawai itu dapat dari beberapa orang yang diuruskan, sehingga menanyakan Kepada pegawai yang beri. yang pegawai yang dikasih itu menanyakan kepada yang memberi. Oh gitu. Untuk menjalankan tugasnya agar lebih lancar gitu kan. Pertanyaan pegawai tadi gini, ikhlas nggak sampai ini? Nah itu kerjanya pegawai itu apa? Administrasi, misalkan untuk membuat surat. Tadi sudah digaji ya? Tidak dapat gaji. Iya. Gaji yang cukup, insya Allah ya. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang bekerja itu gajinya kurang gitu. Nah, ini dia sudah digaji cukup enggak? Oh gitu. Berarti sudah digaji negara. Ya mestinya nggak mau nerima mestinya. Sudah digaji dia kok. Pertanyaan tadi itu gini, ikhlas nggak sampai? Jadi terima tapi balik bertanya. Ya jelas ngomongnya ya ikhlas. Iya. Kalau nggak ikhlas nggak nggak digarap surat saya gitu ya. Ya, jadi ini bagian online mungkin nggak dengar ya. Jadi Abah Samsul ini bertanya, ada beberapa orang ketika dikasih sesuatu bertanya ikhlas enggak? Ya, rupanya yang bertanya ini pegawai PNS, ya pegawai pemerintah sudah mendapat gaji cukup. Mungkin bikin administrasi KTP atau apa, juga sudah dapat gaji. Nah, terus dikasih orang, mestinya tuh dia nggak menerima, haram gitu. Karena dia sudah digaji dan gajinya cukup. Nah, berarti kalau dia menerima lagi kan berarti itu uang dari mana? Dia sudah dapat gaji dari pemerintah kok. Nah, mestinya nggak diterima, nggak pakai tanya, infrastruktur nggak sampean gitu. Ya, karena memang itu sudah pekerjaan dia dan itu sudah digaji. Kecuali kalau dia serabutan, nggak digaji gitu kan, yang mungkin tidak apa-apa untuk kasih. Ya, makanya saya tadi tanya, gajinya cukup enggak? Kalau memang cukup ya jangan gitu. Tapi kalau memang nggak digaji atau kurang-kurang dikasih tidak apa-apa gitu sebagai jasa dia ya. Insya Allah begitu. Allah a'lam. Ya, ada lagi? Oke. Curhat. Warung. Hmm. Hmm. Ya insya Allah udah. Ya. Curhat itu, kalau ini kan tidak ada curhat, ini kan tanya ya. Mirip-mirip ya. Iya. Ya memang gimana ya? Apakah termasuk tadi kan pertanyaannya apakah termasuk curhat? Kalau misalkan saya punya toko gitu kan, saya biasa pulaan, terus tanya ke Pak Akbar, ada enggak tempat pulangnya lebih murah? Itu ya. Apakah termasuk curhat? Misal nggak termasuk itu. Cuma kadang-kadang dalam jual beli itu kita ada adab-adab. Misalnya begini, saya jualan barang, sudah biasa pula dari Pak Samsul, ya barang A misalnya, ya. Nah kemudian, kok harganya sama ini, saya cari lagi. Kalau mereknya sama, saya cari yang lebih murah, mending jangan untuk menjaga hubungan ukhuwah tadi itu. Tapi kalau misalnya mungkin mereknya beda, meskipun barangnya sama ya, mungkin sama-sama rotinya, sama-sama apa gitu, tapi merek lain mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian sudah stop nggak ngambil dari Pak Samsul, ngambil yang ini kan lebih murah, kayaknya kok kita lebih memilih dunia daripada ukhuwah keimanan kan gitu. Nah dari sisi itunya yang mungkin ada perlu adab di sana. Tapi kalau tadi insya Allah nggak curhat lah. Gitu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan di online Ahadi? Tidak ada ya. Oh, ini ada ya. Baru masuk. Ya. Ini di luar topik.
Yang disampaikan tentang motivasi untuk orang kaya atau untuk orang yang belum merasa kaya bagaimana? Belum merasa kaya. Iya. Jadi yang disampaikan tentang motivasi untuk orang kaya. Orang kaya. Untuk orang yang belum merasa kaya gimana? Orang yang belum merasa kaya susah. Orang Muslim itu kan disuruh berkewo kan, disuruh berkewo dan disuruh merasa meskipun miskin itu kaya. Jangan, jadi kita diperintah untuk merasa kaya terus. Orang kalau dia merasa kaya dalam arti yang positif ya, meskipun dia mungkin gajinya pas, tapi kalau merasa kaya hati maksudnya itu bersyukur kepada Allah Taala dan termotivasi karena menganggap kaya untuk memberi terus. Tapi kalau dia merasa miskin, ya, miskin, ya, misalnya dia nggak pernah ya susah bersyukur, kemudian tidak pernah mengeluarkan atau menganggap masih miskin terus. Nah makanya kalau orang yang merasa belum kaya berarti kan merasa masih miskin. Nah kalau merasa masih miskin berarti kan merasa Allah nggak beri nikmat kepada dia kan. Padahal Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikan. Dan Allah betapa banyak nikmat yang sudah diberikan dia kepada kita. Kemudian dia mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak bakalan kalian bisa menghinggakannya. Nah, kalau untuk sosial harus merasa kaya dan harus berusaha kaya, apalagi para pengelola itu jihad itu untuk para guru gitu kan. Untuk biaya-biaya yang lainnya itu harus wajib kaya. Jangan merasa miskin dosa malah harus merasa kaya dan berusaha untuk terus kaya. Begitu, insyaallah demikian. Wallahu a'lam. Oke, monggo. Kaitan dengan seperti kaya tadi. Iya. Jadi banyak sekali sekarang ini kan orang lagi ngetren sepeda, jadi sampai puluhan juta. Iya. Tapi kemarin begitu ada tuntutan untuk kurban, mereka merasa tidak cukup lah. Tidak cukup, iya. Iya. Ya, saya kira jawabannya jelas. Iya. Iya, karena merasa belum kaya tadi itu. Kalau untuk memang begitu, kadang-kadang orang itu begitu. Ada beberapa juga di beberapa sekolah itu ngeluh gitu. SPP-nya mahal, gini nggak bisa bayar apa. Tapi setiap ada baju baru pasti langsung beli dan ada uang gitu. Jadi ketika ada mungkin kayak HP baru langsung bisa beli dan nah ini juga berarti bukan pada tempatnya, mestinya orang itu lebih memiliki skala prioritas mana yang perlu diprioritaskan lebih dulu gitu kan. Nah ini yang orang masih banyak belum ngerti. Ada orang itu mengeluh apa-apa susah, apa-apa mahal, tetapi untuk mungkin makannya itu terus di restoran terus gitu kan. Ya, jadi itu berarti dia belum ngerti mana yang perlu diprioritaskan. Nah, sementara seorang mukmin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ngajari kita melalui hadis Mu'adz bin Jabal kan, apa hadis Mu'adz bin Jabal itu. Kalau kamu datang ke Yaman, kamu akan bertemu dengan orang-orang ahlul kitab. Maka hendaknya pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah masalah tauhid. Kalau mereka sudah menerima tauhid, baru masalah sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah mengerjakan sholat 5 waktu, baru masalah zakat kan begitu. Nah ini penting semua. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan yang paling penting yaitu tauhid. Orang kalau sering bayar zakat, sholatnya ada musyrik ya percuma juga ya. Nah itu kan jadi kita untuk memprioritaskan. Nah makanya seorang mukmin itu ya perlu teman-teman yang sholat kayak antum semua, kalau si BCI ada yang mengarahkan gitu kan. Kalau orang itu nggak punya teman-teman yang baik ya hanya begitu. Nggak ngerti mana harus diprioritaskan. Untuk beli sepeda mahal bisa tapi korban darat duit gitu ya. Padahal ada nenek-nenek kerjanya apa bisa, masya Allah gitu. Ya insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo. Menyelamatkan harta waris.
pribadi. Apakah harta waris itu bisa berikan sedekah? Artinya kita memberikan sedekah ke anak cucu kita itu. Apakah ada tuntunan seperti itu? Apakah ada tuntunan kita itu bersedekah kepada anak cucu gitu? Waris itu. Yang memberikan warisan. Iya, jadi apakah warisan itu bisa bernilai sedekah? Gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi mungkin tidak banyak. Kan kembali kepada hadis ini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ayyus shadaqati a'dhamu ajra. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, anta shadaqah wa anta sahihun syahih. Jika Anda bersedekah dan kondisi Anda itu sehat dan pelit. Sehat dan pelit. Apa sehat dan pelit wahai Rasulullah? Sehat dan pelit itu kata Nabi, tahsyal faqr, kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, kamu pengen kaya, wala tumhid, terus kamu tidak nunda. Ya. Jadi apa tadi kata Nabi? Sedekah dalam kondisi kita sehat dan kita pelit. Pelit itu kita takut miskin, pengen kaya, tapi tidak nunda. Kan bertolak belakang kan? Jadi orang kalau takut miskin, pengen kaya kan tidak mengeluarkan harta, tapi itu dikeluarkan, nggak nunda lagi. Nah itu yang paling besar pahalanya. Hatta idza balaghatil hulqum, ini yang berkaitan dengan pertanyaan antum tadi. Hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, kan jelas mati ya, sampai di sini nggak mungkin kembali ke bawah ya, jelas matinya. Kulta, baru ente ngomong li fulanin kada untuk si fulan sekian, wali fulanin kada untuk si fulan sekian, mungkin untuk anakku sekian, yang A, yang B sekian, waqad kana li fulan, padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini menunjukkan apa? Satu, orang itu kalau bersedekah saat sakaratul maut itu bisa nggak diterima sama sekali. Kenapa? Karena harta ketika sudah sampai di sini kan pasti mati, ya kan? Berarti kan sudah bukan milik dia, milik ahli waris kan? Nah sudah milik ahli waris kalau disedekahkan ke ahli waris, ya apa enggak? Nah, jadi karena harta sudah bukan milik dia, berarti dia malah berdosa. Wong dia mensedekahkan yang bukan miliknya, gitu ya. Bukan miliknya ya, bukan hadiah. Atau yang kedua, dia bisa bermakna sebagai ada pahala, tapi sangat sedikit dibandingkan dengan pahala ketika dia bersedekah saat masih sehat, masih pelit, ya, takut miskin, pengen kaya dan tidak menunda. Insya Allah begitu. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan apakah yang disimpan untuk ahli waris ini itu nggak bisa bernilai sedekah? Kalau untuk anak kedua bisa, tapi sedikit, gitu. Tapi sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita sudah pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika dia meninggalkan anaknya ada berapa itu, belasan orang dan belum ada yang balik kan. Dan itu nggak diwarisi apapun. Gitu. Ketika diingatkan sama Roja bin Haywah, itu loh anak sampean itu loh masih belum balik, masa nggak dikasih harta opo-opo sampai kerajaan ini, mulai yang paling barat sampai yang paling timur kan. Jadi bukan antara Sabang dan Merauke saja, tapi mulai Maroko, Al-Maghrib, Al-Arabia, Arab bagian barat sama sampai yang paling timur daerah Khurasan di balik sungai itu, ya Mawaroh An-Nahar daerah Transoksiana ya, itu kan panjang sekali. Tapi kok anaknya nggak dikasih warisan apa-apa? Jawabannya apa? Anaknya panggil semua dikumpulkan. Ketika melihat mereka, Umarnya menangis. Terus dia bilang, wahai anak-anakku, kalian ini nggak luput dari satu dari dua orang. Ima orang soleh, ima tidak soleh. Kalau orang soleh pasti dijaga Allah miskin. Tapi kalau kalian bukan orang soleh, saya tidak ingin
mewariskan harta yang nanti digunakan untuk maksiat. Nah, berarti pertanyaannya, antum bisa jamin tak bahwa uang yang antum wariskan kepada anak ini nanti tidak akan digunakan maksiat. Nah itu. Nah, buktinya kemudian di antara anak-anak Umar bin Abdul Aziz tadi yang ada yang kan nggak ditinggali harta warisan kan, itu ada yang bisa berinfak kuda. Berapa ekor mestinya? 6.000 atau 600 gitu dalam satu perang. Padahal nggak ditinggali harta waris. Sementara ada raja lain, khalifah lain, yaitu mewariskan buat anaknya yang sampai 7 turunan nggak akan habis. Itu ada di antara mereka yang minta orang begini kok. Ya, jadi intinya justru dengan antum bersedekah banyak-banyak itu malah Allah menjaga anak antum, gitu kan? Ingat kembali kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir pada poin ketiga yang masalah tembok, gitu kan? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Terus apa? Wa kana abuhuma salihah wa amal jidar, adapun tembok wahai Musa, kata Nabi Khidir, yang kamu dalam kondisi panas, kita minta air minum, kita minta makan, gak ada yang ngasih, tapi kamu malah tak ajak membetulkan dinding itu, maka nalihulamaini yatimaini bil Madinah. Dinding itu milik 2 anak yatim di kota. Kenapa kok saya mengajak kamu membetulkan dinding itu? Wakana tahtahu kanzul lahum, karena di bawah dinding itu ada harta simpanan buat mereka. Kalau dibiarkan roboh, ketahuan diambil banyak orang, gitu ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala utus saya dan kamu yang kita adalah nabi, gitu ya? Bukan orang sembarangan loh. Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi dan Nabi Khidir diutus Allah hanya untuk membetulkan dinding. Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholihah, karena bapak mereka berdua adalah orang soleh. Jadi kesolihan bapak itu nanti menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anaknya. Nah, ini bisa antum baca hadisnya, penjelasan tentang ini itu pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam syarah hadis ihfadillaha ihfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, begitu. Jadi dengan antum soleh, yaitu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak antum. Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, dengan keberadaan anak soleh, dengan keberadaan orang soleh, Allah itu menjaga sampai kampung itu dijaga. Karena kesolehan orang soleh. Kemudian Sa'id Ibnul Musayyib setelah membaca ayat ini, dia mengatakan, demi Allah, anakku saya akan memperbanyak sholat, ya. Dengan sholat itu saya minta kepada Allah agar kamu dijaga. Jadi sholat itu sebagai tawasul agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anaknya. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ditanyakan apa nggak bisa harta warisan itu diniatkan sebagai sedekah, ya bisa, gitu ya. Cuma ya nggak besar pahalanya. Satu, yang kedua, kalau memang anak kita tidak soleh, malah kita bekerja sama dalam kemaksiatan. Padahal itu sudah mati, kan dapat bagian dosa kan gitu. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhil. Prioritas sedekah apakah keluarga, anak cucu termasuk yang diprioritaskan dalam sedekah? Iya, apakah anak cucu termasuk yang diprioritaskan dalam sedekah? Ya, anak cucu termasuk paman, orang tua, gitu ya. Itu kalau mereka tidak punya, itu mereka orang-orang yang wajib kita nafkahi. Jadi nggak boleh mereka dikasih sedekah, dikasih zakat tidak boleh, karena mereka menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi, gitu. Nah, makanya kalau mereka memang butuh nafkah, berikan sebagai nafkah, ya, bukan sebagai sedekah, karena itu kewajiban antum. Sedekah tidak wajib kan.
Jadi lebih utama itu diberikan itu dulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sedekah yang diberikan kepada rahim kerabat itu kan nilainya dua, nilai wasal ya sila yaitu silaturahim sama nilai sedekah. Jadi lebih banyak pahalanya ada dua. Begitu. Nah kalau prioritas tadi ini bukan sedekah tapi nafkah, tapi nafkah ketika mereka membutuhkan, misalkan punya anak cucu gitu kan, punya anak cucu yang dia itu yang mereka itu sangat membutuhkan dan antum itu sebagai mbak masih sehat berarti wajib menafkahi, bukan memberikan sedekah, bukan memberikan zakat. Insyaallah begitu. Itu pertanyaannya ya Allah. Jazakallah. Ada lagi? Fadhal, nggih. Terkait Nggih. kan tadi sebelumnya pribadi kalian sudah disedekahkan, sedangkan harta yang belum disedekahkan milik ahli waris. Ahli waris. Sekarang gini, lebih utama mana harta pribadi langsung disedekahkan atau harta pribadi diputarkan dalam bentuk perdagangan, kemudian kita merekrut atau membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa menggaji orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan apakah gaji tersebut termasuk dalam sedekah? Iya. Jadi ada pertanyaan begini. Tadi kan dijelaskan hadis Nabi yang mengatakan bahwa harta pribadi itulah yang kita sedekahkan, sementara harta milik ahli waris adalah harta yang belum kita sedekahkan, gitu ya. Nah, pertanyaannya lebih baik mana? Kita mensedekahkan harta atau kita tidak mensedekahkan harta tapi kita putar dalam bentuk usaha sehingga kita memiliki banyak karyawan yang bisa kita gaji. Nah, itu mana yang lebih utama? Ya, bukan dua-duanya. Maksudnya begini, yang lebih utama itu antum bentuk dalam akad wakaf. Ya, jadi dalam bentuk akad wakaf produktif. Jadi harta ini antum wakafkan untuk Allah, tapi tetap antum jalankan sebagai usaha, gitu. Nanti sepertiga buat antum, sepertiga kembali kepada usaha tadi, sepertiga untuk sabilillah. Paham ya? Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi sedekah juga dapat, kemudian memberikan maslahat kepada kaum muslimin juga dapat. Apalagi kalau antum sudah besar perusahaannya, mewajibkan semua karyawan itu berjilbab, mewajibkan setiap karyawan itu sholat berjamaah, ikut ngaji taklim. Wah, besar sekali pahalanya itu. Itu ngajak orang masuk surga semua gitu ya. Itu lebih bagus. Dan memang harus seperti itu yang dilakukan. Itu maksud saya ya. Kalau sedekah kan habis. Kalau digunakan untuk utang berarti kan murni usaha bisnis. Bahkan saya bilang nggak dua-duanya. Nah, tetapi ada sesuatu yang bisa mendapatkan dua-duanya itu dengan cara dibuat wakaf produktif tadi itu. Uang ini antum wakafkan buat Allah Ta'ala guys, gitu. Buat Allah Ta'ala. Nah, dalam bentuk usaha tadi. Nah, nanti sepertiga untuk sabilillah, sepertiga kembali kepada usaha, termasuk gaji karyawan segala macam, sepertiga untuk antum sekeluarga. Gitu. Bisa-bisa nanti ada suara di atas awan itu. Gitu. Itu loh, datang ke sana, gitu kan? Istri hati kota bulan, berilah siramilah kebun si bulan, kan begitu? Ada hadisnya. Siramilah kebun si bulan. Langsung pergi itu awannya seret jauh. Hujan di sana, aliran hujannya diikuti sama orang yang mendengar suara tadi. Rupanya di sana ada petani namanya Ahtar ya. Ya, jadi itu petaninya di situ, terus ditanya, sampai ini namanya siapa? Ya, nama saya Fulan, persis seperti nama yang dia dengar tadi di awan. Ya, terus kenapa sampai kok tanya nama saya Wa Abdullah gitu kan? Kepada yang mendengar suara tadi itu. Enggak, soalnya tadi saya mendengar gini gitu. Jadi lo akhirnya itu sampai apa yang saya lakukan? Dia bilang ya tak pergi sepertiga. Sepertiga untuk saya sekeluarga, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kembali ke untuk operasional kebun ini. Ya, insyaallah begitu. Wallahu a'lam.
itu dulu, total. Saya pahami itu harta waris kan sebaiknya Masih dibagi. ya. Bagaimana dengan harta waris itu dikelola tapi tidak dibagi. Tapi manfaatnya yang bukan. Itu aja pertanyaannya. Jadi itu apakah itu secara saya dibenarkan atau saya tetap dibagi? Ya, jadi pertanyaannya itu tentang harta waris. Itu prosesnya seperti apa? Bukankah harta waris itu langsung dibagikan? Bagaimana kalau harta waris itu nggak dibagikan tapi digunakan untuk usaha, baru hasilnya dibagi-bagi bersama? Ya, jadi ini beda-beda akad sebetulnya. Jadi kalau untuk warisan itu ya harus dibagi langsung. Setahu saya begitu, untuk harta warisan itu harus dibagikan secara langsung begitu. Tapi kalau misalkan bukan dibagi-bagi, dikumpulkan, disepakati semua ahli waris, ini untuk usaha, nanti hasilnya dinikmati bersama begitu. Nah itu jangan disebut sebagai harta waris, ya. Tapi mungkin sebagai wakaf keluarga. Kan ada wakaf itu macam-macam, ada wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu wakaf yang untuk anak keturunan. Jadi misalkan saya, ini harta saya itu tak buat usaha ini, nanti usahanya tetap, maksudnya modalnya tetap nggak berkurang, tapi hasilnya untuk semua anak keturunan saya. Nah, jadi akadnya diubah, jangan disebut sebagai harta waris, karena kalau waris harus segera dibagikan. Iya. Nah, kalau dibuat seperti tadi, maka akadnya wakaf dzurri tadi itu. Dzurri dari kata dzurriyah, keturunan. Jadi wakaf yang modalnya itu tetap diolah, nggak boleh berkurang, harus nambah terus, malahan gitu. Terus hasilnya nanti untuk keluarga semua, gitu. Keturunannya pokoknya. Kalau misalkan dia itu yang pemiliknya itu namanya Abah Samsun, berarti untuk semua anak keturunan Abah Samsun, mulai dari istri pertama, kedua, maksudnya anaknya berapa itu dapat semua, gitu. Itu, misalnya demikian. Allah Taala. Ya, Aris ya. Iya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan sedekah, lebih baik diberikan kepada sanak saudara karena ada dua nilai yang didapatkan. Pertanyaan saya itu menyambung bentuk sedekah yang bagaimana yang lebih baik. Contoh, apakah dalam bentuk makanan, pakaian atau uang atau bentuk barang. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung dengan tadi wakaf harta yang dibagikan sepertiga milik sabilillah, sepertiga pengelola atau yang biaya operasional, yang sepertiga untuk yang keluarga yang punya harta itu. Pertanyaan saya, taruh contoh sawah. Sawah ini berubah enggak kepemilikannya, Ustaz? Karena di mana-mana itu kan ada surat yang mensahkan ini kepemilikan, apakah berubah jadi kepemilikan wakaf atau kepemilikan tetap yang memberikan wakaf itu, atau gimana, Ustaz? Dari sisi hukum kepemilikannya, Ustaz, setelah harta itu dibagi sepertiga-sepertiga. Iya. Jadi ada pertanyaan begini, ikhwan sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Pertanyaan pertama itu tentang sedekah tadi. Katanya kan sedekah itu lebih besar pahalanya kalau diberikan kepada kerabat. Jadi yang paling utama adalah bentuk apa? Makanan kah? Bentuk uang kah? Nah, kalau seperti itu ya wallah alam, menurut saya tergantung kebutuhan. Ya, kalau memang butuhnya makanan ya makanan. Kalau butuhnya untuk biaya kuliah, maka lebih utama biaya kuliah. Kalau lebih pentingnya untuk biaya nikah, maka untuk biaya nikah. Ya, itu jadi tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalkan rupanya itu sedang terlilit hutang, ya, sedang terlilit hutang, harus segera bayar kontrakan misalnya, itu lebih penting di sana daripada diberikan makanan gitu ya. Jadi setahu saya wallah a'lam lebih diprioritasnya dia butuhnya apa. Itu. Menyambung tadi, karena di desa itu kan ya maaf, sedekah
kita itu katakanlah pada hari yang sama, waktu yang sama, sedekah makanan banyak sekali, sehingga justru tidak baik karena mubazir. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus waktu itu kita sedekah itu bukan makanan tapi bentuk uang. Iya, jadi harus bentuk uang. Nah, justru kalau semuanya pada itu pada bersedekah makanan semua, malah buah-buah kan malah mubazir. Maka jadi perbuatan setan ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir itu saudara-saudara setan. Ya. Dan mubazir itu ada yang mengatakan meskipun sedikit, kalau bukan karena untuk ketaatan itu mubazir. Tapi kalau semuanya sampai habis untuk ketaatan itu bukan mubazir, cuma ya kembali kepada orangnya. Kalau orangnya setingkat Abu Bakar ya enggak apa-apa. Yang ditinggalkan cuma Allah dan Rasulnya, gitu kan? Karena masalah iman. Karena ada orang lain yang ingin berbuat seperti Abu Bakar, tapi kan tidak boleh sama Nabi kan. Hasilnya nanti lo, lapo ya, kok saya ngomong kabeh biar gitu. Iya, karena masalah imannya beda, nilai imannya beda. Untuk pertanyaan kedua, untuk sawah yang tadi dibagi sepertiga untuk sabilillah, sedekah, sepertiga untuk biaya operasional, sepertiga kembali kepada pengelola. Itu nanti kalau meninggal akadnya gimana? Nah, kalau meninggalnya diwarisi wong dia belum diakad. Kecuali kalau dia mengakadkan kepada anak-anaknya, nah sawah ini bukan untuk diwaris, tapi untuk seperti ini selamanya untuk konflik dulu UKB yang dibagi roto gitu. Dengan sepertiga tadi itu harus ditegaskan. Kalau nggak ditegaskan ya tetap diwaris dan tidak salah yang mewaris, memang bukan akad wakaf kok. Ya, jadi perlu ditegaskan. Akad itu penting. Akad itu kan penting. Ya ibaratnya ya mohon maaf ya orang menikah dengan zina itu kan tidak ada perbedaannya ya. Bedanya pada akad saja. Iya, bedanya pada akad saja. Misalnya demikian, wallahu a'lam. Sambung. Ada? 3 pertanyaan. Semuanya ada apa terakhir, jangan nambah lagi. Yang offline juga sudah selesai. Iya. Akhirnya kita tahu banyak. Tadi nggak ada cerita kok Pak Aris sih. Iya, total. Karena misal kita beli sesuatu terus kembali masih menjual apa itu masuk sedekah. Ya tergantung penjualnya siapa dulu dan tergantung apa dulu. Ya kalau penjualnya Dumaret berarti sudah ke orang kafir masalahnya. Iya. Dan biasanya itu kan kepaksa timbangan di gambar yang sudah kalau kan gitu ya. Itu bisa berbeda. Tapi kalau misalnya antum tahu penjual ini muslim dan dia membutuhkan misalkan tidak usah kembali, ya tidak apa-apa. Saya sedekah itu. Ya tergantung tadi itu loh, kepada siapa kita bersedekah dan kepada siapa orangnya gitu ya. Yang kedua apa? Orang ayah meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, berapa bagian masing-masing? Kewarisan ini masalah asli. Gimana? 2 laki-laki, 1 perempuan. Seorang ayah meninggalkan 2 anak, 1 Ya. laki-laki, 1 perempuan, berapa bagian masing-masing? Oh, jadi tidak dari itu hadil unsayain ya. Bagi laki-laki 2 bagian perempuan. Berarti akar permasalahannya berapa? Kalau misalkan 100 berarti berapa? Oh iya, ibunya ada begitu. Jadi harus dihitung semua ahli warisnya, bukan cuma anak toh. Jangan-jangan ini ibunya sudah cerai, ayo. Tidak apa-apa, dapat dua-duanya loh. Iya. Ya, jadi untuk masalah warisan ini, tolong bisa nanti ditanyakan ke ya Japri ke Adi terus ke saya, nanti teruskan langsung ke saya. Tetapi harus diperhatikan siapa ahli waris semuanya. Ya, ya yang masih hidup, ada anak, ada ibu, ada bapak, ada nenek, ada paman. Cuma kalau ada anak kan paman, siapa bapak, akhirnya kan mahjub semua. Ya, cuma ya perlu ditegaskan siapa yang masih hidup, bukan cuma 2 tok. Soalnya begitu, karena itu juga dapat bagian 1/4 sama 1/6 kan. Ya. Yang ketiga apa? Cara mewariskan harta kepada anak apa harus ada saksi atau melalui saksi atau bisa langsung
kita omongkan secara langsung, dan apakah dan kapan waktu yang tepat kita membagikan hak waris kepada anak. Iya. Ya nggak bisa mensaksikan ya waris itu yang tiba-tiba meninggal kok. Kalau jauh-jauh hari sudah ada namanya hibah. Itu. Jadi waris ini, paroid ini itu dibagi ketika orang itu nggak sempat kasih pesan apa-apa, ujung meninggal dunia baru dibagi versi waris. Nah kalau jauh-jauh sebelum meninggal dibagi rata itu bukan waris, namanya hibah dan hukumnya beda. Ada yang mengatakan tetap seperti laki-laki 2 bagian perempuan sama seperti waris. Ada yang mengatakan tidak, bukan waris, harus rata semua masih hidup. Jadi kalau separuh semua, ibaratnya kalau satu masing-masing anak dikasih 100 jutaan ya 100 juta semua sama gitu kalau memang sebelum meninggal. Jadi waris itu ya nggak pakai saksi, nanti itu urusannya hidup gitu. Nah cuma masalah sekarang itu kebanyakan orang ketika ada waris itu kan nggak diwaris sesuai dengan syariat kan, sesuai syariat wasiat, atau mungkin ya kan ada dulu itu kalau laki-laki dan perempuan sama nggak adil gitu kan, padahal Allah sudah memberikan ketentuannya gitu. Terus kadang-kadang nggak diwaris-waris sampai ada lagi yang meninggal dunia, belum diwaris juga sampai meninggal lagi, ada TKB diwaris itu gimana gitu ya. Nah ini juga yang nggak sesuai dengan syariat. Mestinya ya perintah maksimal itu 1 bulan itu sudah dibagi semua yang namanya warisan. Ya, insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan ikhwah atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat perkumpulan dan kedatangan perkumpulan kita dan kedatangan antum semua ini pada setiap detik waktunya sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan antum semua. Dan sebagai wasilah semoga kita nanti bisa berkumpul kembali bersama-sama seperti ini, tapi di surga Firdaus ya, dan tentu kondisi jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih nikmat, tanpa azab maupun hisab. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Pesertanya. Laki perempuan?